Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali menyapa Anda yang sudah bergabung di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Kali ini kita kembali ke episode yang spesial, di mana akan mendatangkan pasien dari Dr. Caroline yang akan sharing-sharing di sharing pasien kali ini. Nah, sekarang sudah ada Ibu Maria Jessi di samping saya, yang panggilan akrabnya adalah Ibu Jessi. Halo Ibu Jessi, apa kabar Bu? Baik. Baik ya, hari ini terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Dan tentunya kita juga akan ngobrol-ngobrol dong dengan Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK, yang merupakan konsultan fertility dan juga ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo Dr. Caroline. Halo Fi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Wow, kita udah kedatangan 2 bintang tamunya. Berarti tandanya kita udah siap-siap untuk ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Sebelumnya mungkin kembali berkenalan dengan Ibu Jessi. Ibu Jessi, sekarang usianya berapa Ibu? 49 ya. 49, rasa 17 ya. Ini di usia ke-49 tahun ini, apa sih keluhan yang dirasakan? Oh, kemarin itu karena saya istilahnya bleeding ya dok ya. Ya pokoknya menstruasinya tuh panjang. Jadi selama setiap periode menstruasi itu 1 bulan lah, 4 minggu gitu. Oh, bisa terus, 4 minggu? Iya, terus jumlahnya juga over, ada gumpalan-gumpalan gitu. Dan itu saya alamin 1,5 tahun. Oh, sampai akhirnya kemarin tindakan gitu ya. Oh, oke. Nah, selama keluhan-keluhan itu terjadi sebagai awam gitu ya, pasti kita ada tindakan-tindakan yang dilakukan di awal gitu. Nah, waktu itu apa yang dilakukan sebelum ke dokter? Sebelum ke dokter tanya-tanya kali ya. Oh, ada teman yang kasih tahu. Jadi kita sharing sama teman-teman kan, tanya ada yang saya info kondisi saya kayak begini nih gitu. Terus mereka bilang ke itu aja, ke Dokter Caroline gitu. Terus saya ke dokter. Setelah itu kita kuret ya dok ya. Histeroskopi. Oh, beda ya. Oh, histeroskopi waktu itu. Oh, oke. Jadi pada saat itu langsung tindakannya mengambil tindakan untuk datang ke rumah sakit, ketemu sama Dokter Caroline gitu ya. Nah, waktu itu diagnosisnya apa nih dok? Jadi waktu itu sebetulnya banyak polip dan ada penebalan yang menimbulkan mensnya banyak. Karena itu tindakan yang paling minim untuk kasus seperti Bu Jessi ini adalah histeroskopi. Histeroskopi itu prosedur dengan kamera kecil masuk ke dinding dalam rahim dan mengambil polip dan mereseksi penebalannya. Oke. Ya. Tapi memang tindakan ini tidak menuntaskan problem perdarahan sebetulnya. Tapi itu tindakan yang paling minimal untuk orang-orang yang masih ragu untuk mengangkat rahim. Jadi itu tindakan yang paling minimal kita lakukan. Saya bilang nanti kita observasi ya setelah ini bagaimana pola mensnya. Jika memang berdarah lagi ya pikir-pikir untuk opsi kita angkat rahim. Oke, baik. Jadi memang yang dilakukan itu adalah yang tadi histeroskopi ya? Histeroskopi. Nah, untuk histeroskopinya itu sendiri, apa sih mungkin bisa dijelaskan kembali sedikit, dok? Histeroskopi itu prosedur minimal invasif dengan kamera masuk dari vagina, kameranya kecil dan tidak merusak selaput darah. Dari ujung kamera bisa keluar alat untuk mengangkat polip, menipiskan penebalan, dan mengangkat patologi lain. Tanpa rasa nyeri, prosedurnya pasien bisa langsung pulang. Baik, jadi langsung di ruang bukan di ruang rawat atau di ruang operasi gitu ya? Iya. Tapi di ruangan dokter pada saat konsultasi dilakukan ya? Ya, bukan, tetap masuk kamar operasi. Karena kan masuk kamar dibius. Oh, oke. Tetap perlu dibius, tapi recovery-nya ya cepat, bisa langsung pulang setelah operasi. Oh, pada saat itu langsung pulang jadinya? Langsung. Oh, oke. Jadi cepat ya prosesnya ya? Oke. Langsung driving lagi. Wah, ini karena hobi ya. Nah, tapi kalau Ibu Jessi sendiri nih setelah operasi mungkin ada perbedaan dari yang sebelum menjalani? Operasi yang mana nih, yang histeroskopi? Jadi saya jelaskan dulu. Jadi setelah histeroskopi ya beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan tuh berdarah lagi. Jadi penebalan terjadi lagi. Kemudian juga polipnya muncul lagi dan adenomiosis, ternyata muncul tuh adenomiosis. Makanya waktu itu kita diskusi ya Jess, kayaknya untuk lebih tuntasnya kita angkat rahim aja. Ya toh Jessi udah gak mau hamil lagi, anak cukup ya. Jadi ya sudah kita putuskan untuk laparoskopi angkat rahim. Baru saat itu tuntas, bebas perdarahan, kualitas hidup juga lebih oke ya Jess, sudah operasi.
Oke. Ternyata yang mengerikan itu HB-nya turun ya dok Ya, ya. HB-nya drop. Jadi makin kesini makin drop. Waduh, terus semua sendi badan, terus ada sesak napas, asam lambung. Jadi bingung kira-kira kenapa gitu. Terus yang pasti itu sih seluruh sendi sakit semuanya. Nah itu itu udah benar-benar udah the end of story. Bleeding itu. Oke, ya udah akhirnya dilakukanlah untuk pengangkatan rahimnya ya. Iya. Oke, jadi ada 2 step awalnya memang sebelumnya tidak langsung diangkat ya, karena memang melihat dulu pasiennya masih ragu pada saat itu ya. Ya, betul. Jessinya masih ragu. Oke. Nah, kalau apa yang membuat akhirnya dari sekian banyak dokter kandungan yang ada gitu ya di luar sana. Nah, kenapa akhirnya oke deh seraknya dengan dokter Caroline dan di rumah sakit IMC Pulau Mas? Ya, karena selama konsultasi dari awal itu saya ada konsultasi juga sama yang lain, tapi nggak tahu ya lebih chemistry-nya, terus lebih gampang nangkepnya gitu. Mungkin kalau saya ngobrol sama kamu dibanding ngobrol sama yang lain tuh ada kayak bukan ada gap tapi ada keterbatasan atau jarak gitu kan. Tapi kalau sama dokter Caroline tuh apa aja dia jawab, terus kayaknya pertanyaan saya yang mungkin buat dia artinya semuanya saya dapat jawaban yang saya mau gitu aja. Oke, sampai saking ngobrol-ngobrolnya nih akhirnya ketahuan kalau satu alumni yang sama ya, dari satu sekolah yang sama loh ternyata. Udah dikasih tahu dari awal. Dia anak ini loh gitu. Ya ampun, seru banget ya jadi tali kasih juga nih ternyata ya. Jadi malah lebih pede gitu loh karena tahu model-modelnya, diajak ditanyain kayak model apapun pasti oke gitu. Oke, nah kalau pengalamannya nih selama menjadi pasiennya dokter Caroline, apa yang dirasakan dari Ibu Jessi sendiri? Mungkin pengalaman-pengalamannya? Semuanya serba lancar, terus apa yang jelas, terus lebih efektif kali ya. Ya jadi efektif, nggak ada hal-hal yang bikin saya ragu. Jadi untuk setiap saya ngambil keputusan, setiap mau tanya, setiap apa semuanya tuh lebih cepat gitu dan simple aja. Oke. Nah kalau kembali lagi ke waktu operasinya pada saat setelah operasi yang pertama itu, yang histeroskopi, itu apa yang dirasakan? Apakah pendarahannya masih tetap ada? Oh atau? itu sempat normal. Sempat normal? Iya sampai memang pendarahannya normal. Tapi setelah itu dia muncul lagi gitu. Jadi yang memang dokter bilang ya nanti coba kamu lihat gitu. Misalnya dia timbul lagi, terus itu masalah buat kamu ya memang balik lagi. Nah, untuk kedepannya gimana? endingnya itu kan tetap laparoskopi pengangkatan rahim. Nah, proses operasinya mungkin boleh diceritain sedikit gimana nih? Apa yang dirasakan setelah operasinya? Ya namanya operasi ya pasti sakit itu pasti ada, orang dicubit aja sakit ya. Apalagi disuntik aja sakit ya. Disuntik sakit. Jadi sakit itu pasti ada. Dan tapi pemulihannya mungkin dengan obat-obat yang cukup, yang artinya yang benar dan baik. Jadi pemulihan itu juga cepat gitu. Dan saya udah bisa bangun dan muanya perawatannya pun dikasih yang terbaik kali ya. Oke. Lalu setelah berapa hari bisa kembali aktivitas normal pada saat itu? Sebenarnya kalau hanya jalan kegiatan normal biasa di rumah sih udah pulang dari rumah sakit tuh nggak sampai hari-hari keempat ya, hari keempat lima tuh udah nggak apa-apa. Cuma memang masih ada parnonya kali ya, terus badan rasa nggak enak habis operasi. Sebenarnya kayaknya sih nggak apa-apa. Dirasa-rasa ya? Iya. Agak parno aja. Iya, tapi mungkin mesti gently kali ya, mesti nggak bisa terlalu yang mau gaya-gaya gimana, jalan ya normal-normal aja, namanya juga operasi. Oke, nah kalau dari proses operasinya sendiri dok, ada yang mau diceritakan nggak prosesnya gitu? Relatif lancar kok. Operasi Jessi, ya Jess, aman-aman aja. Oke. Jauh lebih nggak sakit daripada sesar dulu dong ya. Oh iya betul. Kalau dari sesar karena sayatannya juga besar ya. Kalau laparoskopi itu sekitar berapa Setengah besar sampai sih? 1 senti. Setengah sampai 1 senti Iya, untuk memasukkan si alatnya itu ya dok ya. Oke, nah jadi memang laparoskopi itu adalah pilihan untuk yang ingin meminimkan rasa sakit gitu ya, karena memang rasa sakit yang ditimbulkan juga sedikit. Nah mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Jessi nih untuk pasien-pasien lain di luar sana yang masih ketakutan laparoskopi. Nah ini kan udah ada nih yang bilang enggak kok, saya udah 3 hari aja udah bisa aktivitas lancar.
Iya, pokoknya buat teman-teman yang ngalamin sama seperti saya, terus ada masalah di menstruasi, itu nggak boleh ditunda-tunda gitu. Jadi harus benar-benar langsung datang ke dokter obgyn yang kita percaya, terus konsultasi yang baik, dan ya putuskan apa yang terbaik buat kita gitu. Oke, nah mungkin dari Dokter Caroline juga ada yang mau disampaikan untuk pasien-pasien di luar sana, Dok? Iya, jadi kasus-kasus perdarahan ya tidak boleh dibiarkan sekali lagi. Tapi memang kalau perdarahan itu cenderung berulang, pikir-pikir last resort itu selalu angkat rahim memang. Ya, selama rahim masih ada, problem perdarahan dan nyeri saat menstruasi itu akan selalu ada, tidak akan hilang. Ya, jadi setelah rahim diangkat, baru Anda akan bebas dari problem perdarahan dan nyeri saat mens. Tentunya hal itu dilakukan dengan menimbang segala macam faktor ya. Anak sudah cukup, tidak ingin hamil lagi, ya, itu. Oke, jadi lebih enaknya langsung konsultasi sendiri, book appointment nih untuk ketemu sama Dokter Caroline biar bisa tahu juga tentang apa yang dirasakan, apa tindakan yang harus dilakukan juga ya, Dok ya. Oke, kalau begitu Ibu Jessie dan juga Dokter Caroline, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sobat IMC juga yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode sebelumnya dan juga nantikan episode-episode berikutnya. Sampai bertemu di episode berikutnya.